Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ibu berharap hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar mata pelajaran IPAS bab 2 topik B, yaitu memakan dan dimakan. Tentunya ini pelajaran kelas 5 ya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bu Guru ada satu pertanyaan untuk kalian semua. Perhatikan ya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kucing memakan tikus atau burung memakan ulat di pohon? Menurut kalian, mengapa di alam selalu ada yang memakan dan dimakan? Mari kita diskusikan bersama-sama. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan arti hubungan memakan dan dimakan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian dapat menyebutkan contoh rantai makanan di alam. Dan yang ketiga, kalian dapat menunjukkan pentingnya keseimbangan di dalam ekosistem. Kita mulai dari pengertian memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan adalah hubungan antar makhluk hidup di alam, di mana satu makhluk hidup menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Anak-anak, yang harus kalian tahu, dalam rantai makanan ada beberapa peran makhluk hidup. Di antaranya yang pertama yaitu makhluk hidup berperan sebagai produsen. Yang kedua, makhluk hidup berperan sebagai konsumen tingkat 1. Berikutnya, ada yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan selanjutnya lagi ada yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan yang terakhir, makhluk hidup berperan sebagai dekomposer. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan masing-masing dari peran makhluk hidup tersebut di dalam rantai makanan. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contoh dari produsen adalah tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Peran makhluk hidup selanjutnya adalah sebagai konsumen. Apa itu konsumen, Bu Guru? Baik, simak baik-baik ya. Konsumen artinya makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Peran makhluk hidup selanjutnya adalah sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 biasanya pemakan tumbuhan atau disebut juga dengan herbivore, seperti kambing, sapi, belalang, atau kelinci. Peran makhluk hidup yang selanjutnya disebut dengan konsumen tingkat 2. Apa itu konsumen tingkat 2, Bu Guru? Konsumen tingkat 2 adalah pemakan hewan pemakan tumbuhan, misalnya ular yang memangsa katak atau burung yang memakan belalang. Peran selanjutnya disebut dengan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah pemangsa puncak yang memangsa hewan lain, seperti elang yang memakan ular atau harimau yang memakan rusa. Nah, peran makhluk hidup yang terakhir di sini disebut dengan dekomposer. Dekomposer adalah pengurai seperti jamur dan bakteri yang memakan sisa-sisa makhluk hidup mati lalu menguraikannya menjadi zat yang berguna bagi tanah. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru akan memberikan salah satu contoh rantai makanan pada ekosistem sawah, di mana padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang.
Nah, setelah burung elang mati, maka sisa-sisa tubuh dari elang tersebut akan diuraikan oleh bakteri atau jamur, di mana hasil dari penguraian tersebut akan sangat berguna sekali untuk tumbuh-tumbuhan. Begitu seterusnya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari berbagai peran makhluk hidup dalam rantai makanan, maka perlu juga untuk kita mengetahui bahwa menjaga keseimbangan alam ini sangatlah diperlukan. Karena jika satu jenis hewan punah, maka keseimbangan alam akan terganggu karena akan mempengaruhi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Demikianlah anak-anak pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bu Guru berharap kalian bisa memahami apa itu materi memakan dan dimakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.